kemudian menyadap kita, konsekuensinya bukan pada kita pribadi, tapi satu, pada keluarga, anak-anak kita juga akan terancam. Yang kedua, pada narasumber kita, pada dokumen-dokumen sumber-sumber yang sudah kita dapatkan untuk mengungkap berbagai kejahatan itu, kepada kolega kita, kepada teman-teman kolega pekerjaan kita ya di media ataupun teman-teman organisasi dan sebagainya. Dampaknya sampai pada masyarakat kita. Ini kemudian memberikan chilling effect karena narasumber kemudian yang dia misalnya menjadi whistleblower yang ingin memberikan data atau ingin mengungkapkan kejahatan kepada jurnalis, dia juga menjadi ragu-ragu gitu ya. Akhirnya ini akan menghambat kerja-kerja kawan-kawan jurnalis untuk mengungkap kasus-kasus publik gitu, terutama yang terkait dengan kasus-kasus yang prominent ya, kejahatan lingkungan, kasus korupsi dan sebagainya. Tidak ada lagi nanti orang-orang yang akan berani juga mendatangi jurnalis dan memberikan informasi kepada kita. Termasuk juga ini mengancam kawan-kawan human rights defender ya. Sama, resikonya sama, juga mempengaruhi keluarganya, mempengaruhi kawan-kawan pekerjaannya, kawan-kawan nongkrongnya mungkin, dan juga masyarakat dan sebagainya. Jadi dampaknya cukup luas. Nah, belajar sebenarnya dari Parlemen Eropa ketika beberapa laporan ini terbit, apa yang dilakukan di Eropa adalah membentuk tim untuk menyelidiki, untuk menginvestigasi bagaimana sebenarnya praktek negara-negara yang membeli Pegasus ini. Mereka digunakan untuk siapa, bagaimana mengadakannya, dan dampaknya terhadap human rights gitu ya, atau pelindungan hak asasi manusia. Dari salah satu rekomendasi yang mereka berikan, itu cukup penting supaya negara-negara harus aware gitu ya, harus menyetop pengadaan alat-alat pengintaian dan sadap ini sebelum ada regulasi di masing-masing negara yang cukup clear dan jelas gitu untuk memberikan batasan, kemudian memberikan akuntabilitas dan transparansinya pengadaan alat-alat seperti ini, dia digunakan untuk apa dan siapa lembaga yang akan mengawasi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Damar. Nah, di Indonesia sendiri regulasi kita misalnya tadi beberapa Mas Damar sudah menyebut ya bahwa penyadapan memang bisa dilakukan, tapi itu untuk penegakan hukum. Gitu. Artinya ketika kemudian ini disalahgunakan untuk menargetkan orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak ada sangkut pautnya terhadap tadi kejahatan tertentu, artinya ada penyalahgunaan gitu ya terhadap teknologi yang tujuannya tentu tidak hanya memata-matai adalah menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap privasi itu sendiri, dan juga ini menjadi bentuk yang serius terhadap hambatan-hambatan kebebasan berekspresi dan juga kebebasan pers. Nah, oleh karena itu menindaklanjuti dari laporan kawan-kawan Indonesia League, ini penting saat ini negara termasuk salah satunya di Indonesia menghentikan pengadaan alat ini ke depannya. Kemudian yang kedua adalah kami mendesak supaya diumumkan secara transparan melalui tim yang independen mengungkap tentang pengadaan alat-alat, tidak hanya Pegasus, mungkin kita tidak tahu ya, entah Sirtel atau Pegasus atau mungkin ada alat lain yang digunakan. Oleh karena itu penting ada tim khusus begitu yang seharusnya ini dibentuk oleh negara untuk menyelidiki, menginvestigasi dan mengungkap sejauh apa sebenarnya selama ini pengadaan alat-alat pengintaian ini, seberapa banyak budget yang digunakan, alat-alat ini digunakan di lembaga mana saja, siapa yang atau pihak-pihak mana yang telah ditargetkan oleh alat ini, dan sebenarnya siapa yang mengawasi alat ini. Itu semua harus menjadi temuan dari tim supaya ini bisa menjadi kajian yang serius ke depannya untuk pembuatan kebijakan yang lebih transparan. Uang atau aset-aset negara yang harusnya digunakan untuk kepentingan publik begitu, ini malah dijadikan untuk kepentingan sebagian kelompok saja. Dan implikasinya apa? Implikasinya ketika informasi penyadapan ini tidak digunakan sesuai atau sebagaimana mestinya, akan ada korban-korban yang misalkan salah tangkap dan lain sebagainya begitu. Dan ini yang menjadi salah satu concern utama juga. Jadi ini bukan hanya tentang bagaimana negara masuk ke dalam ruang
privat publik begitu warga, tapi juga bagaimana informasi yang dikelola, informasi hasil sadapan tersebut itu dipublikasikan sehingga kita tidak bisa mengukur bagaimana kejelasan sumber informasinya begitu. Yang pada akhirnya informasi tersebut menjadi bola liar dan seharusnya yang menjadi kalau seandainya kita bicara dalam konteks yang ideal, harusnya DPR menjadi salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab begitu ya, untuk misalkan menindaklanjuti atau mempertanyakan kerja-kerja kepolisian, kerja-kerja BIN begitu dalam konteks misalkan penyadapan. Karena sampai saat ini rasanya informasi-informasi tersebut, terutama misalkan dalam konteks apa yang telah dikeluarkan oleh Undang-Undang Indonesia Leaks, itu pun juga tidak pernah mau diklarifikasi atau dikonfirmasi di DPR begitu ya, sebagai misalkan mekanisme check and balances begitu, sehingga rasanya DPR pun juga memiliki kepentingan bukan hanya tadi dalam konteks legislasi yang kalau tidak salah saat ini masih dalam proses pembahasan RUU penyadapan begitu, tapi juga mempertanyakan bagaimana kinerja dari kepolisian dan juga BIN dalam konteks penggunaan alat sadap ini. Karena tadi laporannya Indonesia Leaks itu sudah cukup jelas bagaimana tahun 2018 itu digunakan untuk kepentingan politik di 2019. Potensinya di tahun ini pun juga akan kemungkinan begitu patut diduga juga bisa akan menjadi kejadian lagi begitu. Dan juga tadi Mas Damar pun juga telah menyinggung beberapa kali begitu bagaimana kemudian quote and quote begitu ada pengusaha yang dapat mengakses membeli begitu bukan melalui taman negara, dan ini yang juga perlu kita waspadai secara bersama begitu. Mungkin terima kasih teman-teman. Jadi dua narasumber itu yang saya mau highlight bahwa ini masalah bersama, bukan hanya masyarakat sipil yang harus resah, tapi juga masyarakat politik juga harus resah gitu ya. Sekarang mungkin 5 tahun yang lalu kawan nih, besok jadi lawan. Jadi 5 tahun yang lalu kita sadap mereka, sekarang saya yang sadap, kan bisa begitu. Jadi ini fungsinya DPR mesti dijawab untuk pengawasan itu. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Mbak Lia soal tips ya sederhana untuk jurnalis ataupun penggiat HAM yang lain, mungkin Mbak Ika bisa jawab. Ya. Sebenarnya mitigasi dalam hal peningkatan keamanan digital bagi kelompok-kelompok kritis gitu ya dan kelompok rentan itu kan sebenarnya udah banyak banget dilakukan sama masyarakat sipil. Masalahnya begini teman-teman, alat sadap atau alat tinta ini itu macam-macam gitu ya. Ada yang dia misalnya kayak Pegasus aja itu sebenarnya alatnya macam-macam. Ada yang dia pakai perantara gitu ya, pakai perantara ini file gitu. Jadi teman-teman dikirimin email, dikirimin SMS, link gitu atau file, kemudian ke WhatsApp, kemudian itu membutuhkan harus diklik dulu baru menyusulkan ada malware yang masuk gitu. Nah itu bisa pakai gitu. Tapi yang paling bahaya dari Pegasus karena dia juga punya kategori alat yang spesifikasinya lebih canggih. Tadi yang Mas Nawal sebut itu zero click gitu ya. Zero click itu artinya tidak pakai perantara apa-apa. Jadi cukup masukkan nomor yang mau ditarget, udah selesai, dan kita nggak pernah ada jejak digital yang bisa kita lihat secara kasat mata sebagai orang awam bahwa ada keanehan di device kita. Itu nggak ada gitu kalau dipakai Pegasus yang zero click. Artinya kalau ternyata benar gitu ya yang diadakan di Indonesia itu, pengadaan di Indonesia itu memang semuanya adalah Pegasus yang zero click, artinya tidak ada mekanisme ataupun mitigasi yang bisa kita lakukan karena memang teknologinya ini lebih canggih gitu dari apapun yang kemudian udah kita pelajarin bareng-bareng. Karena sebenarnya belajar keamanan digital itu kan bukan mencegah 100%, tapi dia hanya mengurangi resiko. Tapi kalau sudah kena Pegasus yang zero click itu udah mustahil semua dilakukan. Nah itulah yang menjadi concern masyarakat sipil secara global. Kenapa Pegasus ini berbahaya? Karena tadi dia tidak membutuhkan perantara apa-apa. Oleh karena itu penting sebenarnya yang kita bisaakan bersama, tadi sudah disampaikan sama Mas Jawa dan kawan dari ICW, yang harus dibuka secara terang benderang. Ini alat yang dibeli dari Indonesia itu mulai 2018 atau mungkin sebelumnya juga ada gitu ya. Jadi harus terang benderang dibuka. Alat-alat apa saja gitu ya
yang meskipun di laporan teman-teman Indonesia League sudah jelas ya ada tadi zero click begitu ya yang nama pengadaannya. Nah ini kita sudah harus melihat bahwa ini berarti Pegasus zero click yang dibeli gitu, artinya nggak ada pengamanan apa yang bisa kita lakukan. Jadi yang perlu dituntut ya sekarang adalah keterbukaan dari negara untuk mengungkap semuanya begitu, termasuk tadi siapa yang diawasin, filenya, kemudian apa yang diawasin, materinya dan sebagainya.